Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita akan memulai renungan kita di malam hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Engkau Allah yang bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Sebab oleh karena Engkaulah kami hidup, bernapas dan dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan setiap kecakapan kami percaya Tuhan yang membantu kami, bahkan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih untuk setiap hal-hal yang sudah kami raih, dan mungkin juga ada hal yang belum bisa kami raih di hari ini. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan kami percaya di dalam Kristus kami punya masa depan yang indah, dan kami percaya akan hal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terlebih ya Tuhan, di waktu yang indah ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, biarlah setiap pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, itu mendapat tempat yang terbaik bagi hati jemaat Tuhan yang ada, supaya jemaat-Mu bertumbuh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi orang-orang yang cakap dalam melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, mari ambil alih pelayanan di malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita langsung saja buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23 ya. 1 Samuel pasal 15, 22, ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, jadi ini pertanyaan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, jadi kisah ini adalah kisah di mana Raja Saul ditolak sebagai raja. Allah menolak Saul sebagai raja atas umat Israel atau umat pilihan Tuhan. Seorang yang dipercayakan untuk memimpin umat pilihan Tuhan, namun itu ditolak oleh Tuhan. Tentu ini ada penyebabnya. Jadi Allah tidak serta-merta menolak tanpa alasan, tetapi Allah menolak karena ada perilaku-perilaku yang terdapat dalam diri Raja Saul yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, semua mungkin sebagian kita atau mungkin hampir kita semua mengetahui bahwa penyebab dibalik ditolaknya Saul sebagai raja atas umat Israel, ya, penyebab yang pertama, ya, bagaimana ketika Raja Saul mempersembahkan korban, ya, yang dimana seharusnya mempersembahkan korban itu adalah pekerjaannya para imam, ya. Nah, imam yang berlaku pada saat itu adalah Samuel, ya. Namun itu dengan lancangnya, ya, saya pakai kata lancang, dengan sembarangnya dia, ya, mau melakukan hal itu, padahal itu bukan tugas dan tanggung jawabnya dia, ya. Bagian dia itu raja, memimpin umat Israel, di situ saja porsinya. Tetapi dengan kelancangannya dan karena memang situasi yang terjepit, akhirnya dia memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak dipandang baik oleh Allah. Bahkan itu seperti sebuah hal yang
tidak diindahkan ya oleh Allah. Itu dosa pertama atau kesalahan pertama yang dilakukan oleh Raja Saul. Itu didapat di pasal yang ketiga, 1 Samuel pasal yang ke-13 maksud saya. Dan di pasal yang ke-15 ini Bapak Saudara bisa baca dari ayat 1. Yang kedua adalah bagaimana Raja Saul ini disuruh menumpas satu pasukan ya, orang Amalek. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan tumpaslah mereka seluruhnya, tumpas habis. Ya, itu firman Tuhan katakan kepada Raja Saul. Tapi sekali lagi perintah Tuhan itu tidak diindahkan oleh Raja Saul. Kenapa saya katakan tidak diindahkan? Karena tidak dilakukan gitu. Sehingga tidak indah gitu. Karena tidak diindahkan oleh Raja Saul perintah Tuhan, maka dia melanggar apa yang sudah Allah firmankan atau Allah perintahkan. Jadi dua hal ini ya yang sudah melatar belakangi kenapa sampai Allah menolak Raja Saul. Sebenarnya ada satu dosa lagi, yaitu bagaimana pada akhirnya Raja Saul ini pergi kepada petenung, atau yang mungkin istilah sekarang tuh mungkin dukun ya. Raja Saul yang akhirnya pergi ke dukun hanya untuk memanggil roh Samuel ya, ketika Samuel mati, dan dia meminta memanggil roh Samuel ya. Sekali lagi, jadi sebenarnya ada hal-hal yang melatar belakangi penolakan Raja Saul ya, ditolaknya Raja Saul sebagai raja atas umat Israel atau umat Tuhan. Sehingga kenapa sampai firman Tuhan di ayat 22 perkataan Samuel dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan Tuhan ya. Sebelumnya saya akan berikan judul dari renungan kita pada malam hari ini adalah mendengar itu mendahului mempersembahkan korban ya. Jadi mendengar dulu baru mempersembahkan korban. Jadi kita tidak sembarangan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Jangan karena merasa tahu ya, jangan karena merasa mampu, karena merasa saya cukup punya keahlian dalam melakukan ini, tetapi duduk dia mendengarkan perintah Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita mempersembahkan korban, daripada kita membawa sesuatu di hadapan Tuhan. Duduk dulu, dengar firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, baru lakukan. Jadi bukan karena saya mampu, saya cakap ya, sehingga itu menjadi hal yang harus perlu direnungkan. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan ya? Apakah itu hal yang sama ya? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan ya. Ini yang Samuel tekankan kepada Saul, dan ini Saul tidak ketahui. Saul merasa bahwa ketika saya mempersembahkan korban, karena waktu itu kemenangan dari inti dari kemenangan Israel sepanjang mereka berperang itu selalu ada korban, ada tabut Tuhan di situ, ada penyembahan korban, ada pembakaran di situ, ada korban yang dipersembahkan. Itu membuat Israel selalu menang dalam peperangan. Dan itu dilihat oleh Raja Saul gitu. Ya. Dan Saul ini berpikir, karena ketika dia menghadapi satu situasi di mana bangsa Israel terjepit, dan waktu itu Samuel memberi perintah bahwa Saul harus menunggu dia selama 7 hari atau 1 minggu ya. Dan dia akan kembali di hari yang ke-7 terus mempersembahkan korban. Tetapi waktu itu karena dia menunggu Samuel yang terlalu lama ya. Nah ini pun yang menjadi pelajaran buat kita. Seringkali kita gegabah, terburu-buru ya, sehingga kita membuat keputusan yang salah. Itu hati-hati Bapak Saudara. Jangan mengambil keputusan di saat kita sedang buru-buru, pikiran tidak sedang netral. Nah itu hati-hati, nanti fatal akibatnya. Samuel melihat bahwa keadaan sudah terjepit. Saul tidak kunjung datang ya. Orang Israel sudah kocar-kacir, lari kiri kanan ya, diserang musuh. Sehingga satu prinsip yang diambil, karena dia melihat ketika ada korban bakaran yang dibakar oleh para imam, itu akan mendatangkan kemenangan karena Tuhan hadir bersama dengan umat Tuhan.
ada korban yang dipersembahkan. Tapi dan satu sisi pun Saul itu tahu bahwa sebenarnya yang hanya bisa melakukan ritual ibadah seperti itu hanyalah mereka para imam. Gitu. Tapi sekali lagi kesadaran akan hal itu sepertinya buyar di pikiran Saul hanya karena situasi yang terjepit. Samuel berkata kepada Saul, "Tunggu aku akan datang. Dengar-dengarlah kepada aku, jangan melawan." Samuel berkata. Tapi sekali lagi karena situasi yang terjepit, dia berpikir, bodoh amat lah, toh juga sama-sama, yang penting kan bakar korban. Intinya kan sama, nilainya kan sama, mempersembahkan korban. Pada prinsipnya kan sama gitu. Prinsipnya itu mempersembahkan korban, korban itu naik menyenangkan Tuhan, Tuhan hadir, itu prinsipnya. Tetapi secara peraturan, rule yang ada pada saat itu, seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban. Jangankan raja, umat-umat lain pun belum tentu. Itu hanya mereka yang dikhususkan, dalam hal ini imam. Gitu. Ya. Sekali lagi, Saul menganggap bahwa toh yang penting korban itu dibakar, menyenangkan Tuhan. Gitu. Saul tahu itu prinsipnya. Tapi sekali lagi, meskipun Saul tahu peraturannya tidak seperti itu, bahwa yang membakar korban itu seharusnya seorang imam, tapi sekali lagi dia menganggap nggak apa-apa, saya juga bisa, yang penting korban itu dibakar di hadapan Tuhan. Nah, karena ketidakdengaran ini ya, karena tidak dengar ini, sehingga dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun sama mempersembahkan korban, prinsipnya sama. Ada korban yang dibakar yang menyenangkan hati Tuhan, ada sama prinsipnya. Tapi karena peraturan tidak dilakukan dengan baik, ya, ada peraturan yang Allah sudah buat dan itu dilanggar oleh Saul, sehingga yang tadi terjadi penolakan Allah terhadap Saul. Sehingga Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, sebenarnya korban bakaran dan korban sembelihan itu adalah hal-hal yang bukan menjadi hal yang selalu Tuhan inginkan, dalam hal ini tanda kutip, tapi itu menjadi satu bentuk ketaatan gitu. Karena korban sembelihan pun itu datangnya dari Tuhan. Tuhan nggak butuh semua itu, Tuhan cuma butuh ketaatan kita dalam melakukan segala sesuatu. Gitu. Karena Tuhan, semua yang ada di dunia ini Tuhan yang punya, termasuk korban sembelihan itu Tuhan yang punya. Tapi Allah menuntut ketaatan dalam melakukan segala sesuatu. Dan ketaatan inilah yang tidak didapati oleh Saul. Nah, sehingga Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, dia membandingkan. Sesungguhnya pada akhirnya kesimpulan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya. Mendengar itu lebih baik nilainya daripada mempersembahkan korban. Saudara dengar dulu firman Tuhan, saudara tahu dulu apa yang menjadi isi hati Tuhan, baru saudara melakukan. Jangan saudara melakukan segala sesuatu karena saudara merasa saudara mampu, saudara tahu dan lain sebagainya, tetapi pada intinya, pada rule-nya, pada peraturannya, saudara sebenarnya tidak mentaati firman Tuhan. Ya. Karena sekali lagi firman Tuhan itu tidak butuh yang namanya mempersembahkan korban Allah. Ya. Itu cuma sebagai bentuk ketaatan kita sebagai umat yang mengasihi Allah. Tapi di sini Allah melihat ada enggak ketaatan dari umat Tuhan. Ya. Sehingga Samuel berkata, mendengar itu lebih baik nilainya daripada mempersembahkan korban. Banyak orang berusaha dengan begitu banyak variasi mempersembahkan korban. Tetapi apakah mereka mendengar suara Tuhan sebelumnya? Apakah ini yang menjadi maksud Tuhan? Apakah ini yang menjadi maunya Tuhan? Ataukah itu cuma sebatas euforia, ya, semangat yang mula-mula, spirit yang dibangun oleh manusia, bukan karena dia terima visi itu dari Allah. Ya. Oleh sebab itu pentingnya kita mendengar sebelum mempersembahkan korban. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Jadi sesuatu yang bersifat materi
itu tidak ada bandingannya dengan kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Tidak ada bandingannya. Nah, inilah persamaannya. 23. Sebab pendurhakaan, ya, jadi mereka yang mendurhaka itu apa? Mereka yang melawan Allah, memberontak, tidak melakukan perintah Allah, tahu pada prinsipnya, tahu pada rule-nya, tapi pada pengaplikasiannya, pada penerapannya mereka durhaka. Durhaka itu melawan, ya. Sebab pendurhakaanlah sama seperti dosa bertenung. Bertenung ini dukun, ya. Sama nilainya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Hati mereka itu degil, jahat, ya. Itu sama, mereka yang punya hati-hati yang demikian itu sama dengan orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Sama nilainya. Dan dia yang terakhir, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya rasa ini pun harus jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita sendiri ditolak Tuhan hanya karena tidak mau mendengar perintah Tuhan. Hanya karena kita merasa mampu, hanya karena kita merasa saya punya skill, hanya karena kita merasa saya punya kecakapan, hanya karena kita merasa saya punya kekuatan, saya punya hal-hal yang bisa diandalkan, ya. Tapi pada akhirnya kita melanggar firman Tuhan yang membuat kita ditolak oleh Tuhan, ya. Saya kira itu saja. Bagaimana, ingat, mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengar itu mendahului mempersembahkan korban. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Itu penting. Sehingga ketika kita terhubung dengan Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan termasuk mempersembahkan korban, itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang besar yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat, tunduk, setia, sehingga kami Engkau dapati orang-orang yang mau punya kerendahan hati untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ambil ahli dalam hati jemaat-Mu, dan segala sesuatu yang terjadi kiranya Allah memampukan jemaat Tuhan yang ada, memberkati mereka, kehidupan mereka, suami, istri, anak, cucu, family, handai taulah mereka, keluar masuk mereka diberkati Tuhan, perlindungan, penjagaan, kasih setia, penghiburan Allah Engkau berikan bagi mereka, terlebih segala usaha yang mereka kerjakan Allah berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena hamba-Mu percaya apa yang Allah berkati diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Allah, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.